Oke, untuk market review ya, seperti biasa, nanti saya akan berikan juga peluang-peluang baik dari sisi teknikal maupun dari sisi fundamental ya. Dimana edisi hari ini akhir pekan atau di hari Jumat di tanggal 21 Februari 2025. Oke, sebelumnya saya soroti mengenai sentimen market yang berkembang saat ini. Ya, kita tahu saat ini sentimen market yang berkembang adalah semakin tidak kondusifnya kondisi global. Karena apa? Kita tahu statement dari Trump. Memang tipikal beliau adalah mengeluarkan statement yang di luar ekspektasi. Ini yang justru membuat para pelaku pasar semakin galau. Ya. Karena apa? Kemarin Trump sudah mengatakan akan mengenakan tarif sebesar 25% terhadap barang-barang otomotif, terutama mobil, lalu obat-obatan, serta semiconductor yang masuk ke Amerika. Ditambah lagi beliau mengatakan akan menambah barang-barangnya berupa kayu dan hasil hutan yang masuk ke Amerika. Hal tersebut yang semakin mengkhawatirkan para pelaku pasar. Karena kenapa? Bisa saja negara-negara lain pun akan mengenakan tarif serupa seperti halnya Amerika. Ini yang membuat para pelaku pasar saat ini lebih comfort atau lebih nyaman ke aset safe haven. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ekspektasi mengenai pemangkasan tingkat suku bunga Bank Sentral Amerika hingga saat ini yang berkembang adalah justru pada pertemuan di pertengahan Maret nanti The Fed akan mempertahankan tingkat suku bunganya, dan di tahun 2025 ini Bank Sentral Amerika justru berpeluang hanya akan ada satu kali pemangkasan tingkat suku bunga. Harusnya ini good for dolar Amerika. Oke, justru yang terjadi adalah dolar Amerika mengalami pelemahan. Pelemahan dolar Amerika juga kita bisa lihat dari indeks dolar atau DXY. Kemarin berada di level 106.46, sempat kemarin merosot ke level 105.91, pagi ini kembali melonjak ke level 106.14. Secara teknikal, potensi pergerakan dari dolar Amerika atau istilah lainnya adalah greenback masih dalam tekanan. Ditambah lagi, semalam kita tahu ada rilis data unemployment claim yang dirilisnya bertambah dari 214.000, dirilisnya 219.000. Itu yang pertama. Yang kedua, nilai yield obligasi di tenor 10 tahun juga turun. Imbas apa? Imbas Menteri Keuangan Scott Bessent yang baru, pemerintah Amerika, mengatakan bahwa beliau justru akan menunda pembelian obligasi yang tenor 10 tahun lebih. Ini semakin membuat nilai yield obligasi di tenor 10 tahun anjlok. Ini yang membebani pergerakan dari dolar Amerika. Secara teknikal, potensi pergerakan dolar Amerika masih akan melemah. Namun wait and see. Karena kenapa? Nanti malam akan ada dua rilis data. Ya, ada flash manufacturing PMI dan flash service PMI. Keduanya diprediksi good for dolar Amerika. Oke. Lalu bagaimana hubungannya terhadap pergerakan market? Yang pertama terhadap gold atau emas. Kita tahu emas sudah kembali membuat all time high barunya. Kemarin tertinggi berada di level 2954, low-nya 2924. Seringkali saya katakan ke teman-teman, ini momentumnya adalah buy, trend bullish. Jadi kalau hanya penurunan, itu momen buat buy. Ya, karena apa? Sentimen market yang bisa katakan justru berpeluang gold untuk naik. Di tengah kondisi global yang tidak menentu, aset safe haven menjadi primadona, dan saat ini yang menjadi pilihan adalah gold. Bahkan ada berita terbaru, Goldman Sachs, salah satu bank investasi terbesar di Amerika, yang pada akhir tahun 2024 memprediksi harga emas hingga akhir tahun 2025 hanya menyentuh level 3.000, dan kemarin beliau merevisi bahwa harga emas pada tahun 2025 ini bisa menyentuh 3.100. Antisipasi yang entry posisi sell. Ya, info ini bisa kalian informasikan lanjut ke nasabah kalian dengan keterangan-keterangan yang tadi sudah saya berikan. Ya, secara teknikal, sekali lagi saya katakan, secara teknikal untuk pergerakan gold atau emas di time frame daily, di time frame weekly, dan di time frame monthly sudah overbought, jenuh beli. Jadi tinggal tunggu momentumnya jadi untuk longsor tak ada rem.
Tapi kapan? Who knows? Nobody know. Betul ya? Tapi kalau seandainya equity-nya strong, dengan dana yang unlimited, boleh sell. Ingat dengan catatan, target 3.100 yang tadi saya katakan. Seperti itu. Ya, secara fundamental mensupport harga emas untuk terus melaju. Ya, kalian perhatikan, pagi ini aja sudah bergerak lebih dari 20 poin. Ya, intinya yang tadi saya katakan, clue-nya, kalau dia turun, itu bagus untuk entry posisi buy. Itu untuk di gold. Sasaran selanjutnya kemana? Kita tahu, tertinggi kemarin all time high ya, 2954. Sasarannya yang pernah saya informasikan ke teman-teman, 2965 sampai dengan level 2975. Low-nya akan kemana? Dia akan mencoba break low yang kemarin, 2924. Ya, jika level 2924 yang paling jauh hanya akan menuju ke level 2915. Karena kenapa? Tren pergerakan emas akan berubah menjadi bearish apabila 2900 berhasil di break. Jadi kuncinya di situ. Sekali lagi saya katakan, tren gold masih bullish, melaju dia. Oke, itu pergerakan harga gold. Lalu bagaimana pergerakan harga minyak? Harga minyak justru turun. Karena kenapa? Semalam ada rilis data crude oil inventory, data cadangan minyak mentah Amerika yang dirilisnya bertambah dari 4,1 juta barel naik menjadi 4,6 juta barel. Dengan bertambahnya cadangan minyak mentah Amerika, diprediksi permintaan untuk bahan bakar minyak menurun. Tapi penurunan harga minyak terbatas karena kenapa? Kondisi global saat ini plus kebijakan Trump yang terus menaikkan tarif terhadap barang-barang yang di luar ekspektasi justru yang mendorong harga minyak untuk naik. Karena antara minyak dengan emas adalah barang-barang komoditi. Oke, lanjut ke mata uang. Euro, pound sterling, Aussie serta yen. Kalau teman-teman perhatikan, di euro kalau secara teknikal di time frame daily sudah terbentuk yang namanya bullish engulfing. Potensinya apa? Penguatan euro akan berlanjut di hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, pelemahan dolar Amerika semakin mendukung euro untuk melanjutkan kenaikannya atau penguatannya. Lalu yang ketiga, hari ini akan ada dua rilis data. Ada France Flash Manufacturing PMI dan France Service PMI, serta ada juga Jerman Flash Manufacturing PMI dan Jerman Flash Service PMI. Ditambah lagi kawasan Eropa Manufacturing dan Service PMI-nya yang semuanya diprediksi good for euro. Jadi potensi pergerakan euro di hari ini akan terus menguat. Lalu pound sterling senasib dengan euro. Di time frame daily sudah terbentuk yang namanya bullish engulfing. Dan hari ini akan ada dua data, Flash Manufacturing dan Flash Service PMI untuk Inggris, dan keduanya diprediksi positif untuk pound sterling. Jadi bisa dikatakan secara teknikal dan secara fundamental mendukung euro dan pound sterling untuk menguat terhadap US dollar. Lalu bagaimana dengan yen? Yen juga sama, kalau teman-teman perhatikan sudah menyentuh level 149. Karena kenapa? Ekspektasi Bank Sentral Jepang masih akan berpeluang menaikkan tingkat suku bunga sebanyak 2 kali di tahun ini. Tanda-tandanya apa? Rilis data ekonomi Jepang, tingkat inflasi Jepang sesuai dengan yang diharapkan. Jadi potensi kenaikan tingkat suku bunga Jepang akan berlanjut di tahun ini untuk Japanese yen. Lalu Aussie, kemarin tepat di jam 7:30 ada rilis data ke tenaga kerjaan Australia, yaitu employment change dan employment rate. Ya, keduanya dirilis positif. Ini semakin membuat harga Aussie menguat, ditambah lagi pelemahan dari dolar Amerika. Overall, untuk di hari ini, mata uang yang kontra dengan US dollar cenderung menguat. Lalu dengan indeks saham Amerika justru mengalami penurunan. Ya, Dow Jones, Industry Average, S&P 500 dan Nasdaq ketiganya turun. Ya, Dow Jones ditutup turun 1,01%. S&P turun 0,43% dan Nasdaq turun 0,47%. Karena kenapa? Saham Walmart anjlok sebesar 6,5%. Jadi saat ini para pelaku pasar lebih comfort, lebih condong, lebih aman ke aset safe haven. Nikkei dan Hang Seng. Kalau teman-teman ingat, saya sering katakan Hang Seng all time high-nya 23.300. Kemarin sudah disentuh, langsung turun. Saat ini berada di level 21.800. Secara teknikal, potensi pergerakan Hang Seng masih akan coba turun.
Ya, justru terbalik dengan Nikkei. Nikkei masih berada di range saat ini, pergerakan low-nya berada di level 38.000 sampai dengan level 39.000. Masih berada di range-nya sideways. Ini sangat bagus untuk entry posisi. Oke, itu market review dan market news. Dan saya ingatkan ke teman-teman, nanti sore jam 4 kita ada Advance Class ngopi, ngobrol pintar. Kita akan membahas mengenai risk management. Ya, jadi kalau seandainya depo berapa, harusnya lot yang safety bagaimana. Lalu kalau seandainya dia posisi floating, bagusnya seperti apa, floating top up-nya. Jadi nanti akan kita bahas di jam 4 sore via Zoom. Untuk teman-teman yang tidak punya aplikasi Zoom, boleh gabung di floor sini. Ya, seperti yang bulan sebelumnya, kita akan coba display di TV. Baik, untuk market review saya rasa itu aja. Ada yang mau ditanyakan, silahkan.